Jumpa lagi di Khasnya Pekanbaru. Iya, tepuk tangannya dong kawan-kawan. Biar rame, seolah ada ratusan orang dalam kamar ini. Pengap dong. Khasnya Pekanbaru adalah sebuah obrolan santai yang berbicara yang ngobrol tentang pariwisata, kuliner, budaya, industri kreatif di Provinsi Riau, terutama di Kota Pekanbaru. Gitu Pak Isa ya. Betul. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang Hebat-hebat. ini Isinya hebat-hebat semua ya nih. pasti hebat dong. Kalau enggak kita undang, Pak. Yang mainnya itu udah yang karyanya sudah diakui Dunia. dunia internasional dan viralnya bukan di kelas Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sudah dunia. Dunia, viralnya sedunia loh karyanya. Malah terakhir diapresiasi sama Pak Menteri. Menteri. Pak Siapa Menteri. tuh Pak Menterinya? Pak Sandi Uno ya. Oh, iya. Pak Sandi Uno. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Bang Dani Pramata dong teman-teman. Bang Dani Halo. Pramata, selamat datang Bang Dani. Selamat Terima datang. kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih Bang Dani udah Bang nyempetin Dani. hadir ke sini. Oke, siap, aman. Bang Dani, Iya. boleh cerita dulu dong. Bang Dani ini orang mana? Lahirnya di mana? Besarnya di mana? Karena kan karya-karyanya itu terkait itu nanti semua. Iya. itu. Silakan Bang Dani. Oke, sebelum perkenalkan dulu, nama saya itu Dani Pramata, Pak. Tapi biasa dipanggil kalau di internet itu dengan sebutan Bang Dan. Bang Dan. Bang Dan. Bang Dan itu kayak nama, kalau dulu istilahnya nama pena ya. Ya. Nama Kayak ya nama panggilan lah kayak gitu. Kalau saya aslinya itu emang Riau, cuman lahirnya itu bukan di Pekanbaru. Saya itu lahir itu di Indragiri Hulu, di Air Mole ya. Terus SMP baru pindah ke Pekanbaru sampai kuliah sampai sekarang. Sampai kerja sekarang di stay-nya di Pekanbaru. Kayak gitu. Berarti sekarang itu sebagai Bang Dani ini kan seorang komikus ya, bisa dibilang. Bisa dibilang komikus, konten kreator, konten kreator, ilustrator, kartunis. kartunis. Ya. Yang paling seret itu Ya. Kalau saya karena konten saya itu kebanyakan memang ilustrasi dan komik. Ilustrator sih, ilustrator. Kartunis bisa juga, cuman karena medianya itu sama aja, Pak, gitu. Mungkin sebutan untuk profesi aja sih sebenarnya. Oke, tapi dari semua profesi itu kan akan ada beda-beda outputnya ya. Iya. Yang kayak komikus ini mungkin konten kreator tuh Iya, sama tuh. Tapi yang lain-lain tuh ada yang kayak ilustrator. Itu outputnya sebagai apa? Apa nanti tuh Bang? Ilustrasi. Ilustrasi. Oh ya, ilustrator Tetap itu kan komik juga. orang-orang yang buat ilustrasi. Sebenarnya amannya memang di statusnya itu sebagai kartunis. Karena kartunis itu orang yang menciptakan komik bisa, orang yang menciptakan gambar ilustrasi juga bisa, kayak Oke. gitu. Oke. Cuman ya kadang tergantung sebutan aja lah. Karena sama aja sih, kita tukang gambar. Kayak gitu. dari sekian banyak gambar nih Bang. Abang punya menurut Abang nih, ini biasa-biasa aja, tapi kok bisa meledak di luar itu? Ada nggak? Nah itu ya memang jujur Pak, kebanyakan memang saya berawal dari karya-karya yang viral gitu loh. Dari zaman BBM dulu, Iya. dari zaman BlackBerry Messenger sama Blogspot dulu ya. Itu dulu saya punya gambar kartun itu namanya tukang parkir. Oke. Pernah nggak lihat dia quote-nya kayak gini tuh, tirulah tukang parkir walaupun punya banyak mobil dia nggak sombong karena semua itu hanya titipan. Itu betul. Nah itu karya itu sama viralnya kayak quote-nya Mario Teguh sama Terelie. sampai buram gitu loh. Jadi awalnya dari situ viralnya itu di Blogspot, Kaskus dulu ya. Terus juga mulai beralih sekarang mulai kenal Instagram, coba di Instagram, ternyata viral juga di Instagram gitu loh. Jadi kayak gitulah. Jadi awalnya emang berangkat dari karya-karya yang viral dan orang nggak tahu sebenarnya karya siapa kayak gitu. Oke. Dan terus- Sampai terangkat sampai Pak Menteri Iya. menotis itu dari mana? Iya sama halnya. Jadi beberapa karya saya yang kayak dulu viral terus beberapa tahun belakang ini juga ada yang mega viral kan di internetnya dunia. Bisa dibilang mega viral karena memang Sampai membatuk. viralnya itu ke seluruh negara gitu. Iya betul. Seluruh benua gitu. Jadi karena di dunia internet ya Bener, kita cepat menjangkau sekali. ya menjangkau sesuatu itu kita kan nggak bisa mengontrolnya gitu loh.
Jadi ya dari situ beberapa karya Bang Dan viral, terus jadi trending, dan ya sampai di situ sih. Viralnya sampai seberapa banyak sih Bang? Wah, nggak kehitung lagi Pak. Lagi lah. Udah kalau misalkan diduitin tuh ya, mungkin jadi miliarder. Iya. Ini harus banyak yang melihat Iya. bahwa hasil karya itu harus diapresiasi. Iya, betul. Nah, di dunia maya ini yang harus kita punya rambu-rambu ya Bang ya. Iya, betul. Jadi harus mengapresiasi hasil beliau. Betul. Kita itu Tidak yang hanya- harus kita sama-sama edukasi bersama kan semua Betul. orang, Betul. bahwa kalau merepost karya orang cantumkan saja Ya, siapa yang betul. buat. Jadi pernah pengalaman ini ya, masalah kalau saya bilang apresiasi orang lokal sama luar itu beda gitu. Kalau orang lokal itu kayaknya lebih ya bodo amat lah. Yang penting ini konten siapa, kayak ini kan mereka punya senjata jawaban andalan itu ini dapatnya dari internet, kita nggak tahu sumbernya. Justru kalau orang dari luar negeri itu Harus pernah ada yang DM itu 3 tahun dia baru dapat. Saya punya salah satu karya itu Walkman, jadi dia mendengarkan musik dengan media Walkman, tapi dia sambil baca itu Pak, lirik lagu, dan itu viral sampai ke luar negeri kan, dan itu ada orang yang pengen repost, dipublish di websitenya kalau nggak salah, dari orang mana ya kalau nggak salah, dari Jerman atau apa. 3 tahun dia mencari siapa pemilik karya itu, dan dia DM gitu loh, ini saya udah cari selama 3 tahun loh, akhirnya ketemu, boleh nggak saya, sampai sebegitunya gitu. Jadi Karena sangat menghargai. sangat menghargai. Jadi itu sih, cuman memang ya kita kedepannya memang ya edukasi sih. Ya, sebagai komunitas global, kita juga harus bisa punya attitude global. Iya, gitu ya. betul, iya, betul, betul, betul. Betul. Kayak gitu. Bang Dan, dari mana sih dapat inspirasi Bang Dan biasanya? Sepele. Dicari atau datang inspirasi itu? Atau dua-duanya? Atau jam tertentu. Atau Ada harus ritual khusus gitu. Ya, kalau kata orang dulu kalau mencari ide harus ke WC gitu. Toilet ya. Kalau saya pribadi sih, karena branding karya saya itu kan lebih ke konten-konten 90-an ya. Jadi lebih sederhana aja sih dan lebih simple gitu. Karena saya mikirnya ya kan berkarya pengen have fun gitu, pengen menghibur orang. Terus ya idenya dari hal-hal yang gampang dicari aja deh. Ya itu salah satunya mengenang itu kan 90-an. Dan ketika konten-konten 90-an itu kita angkat, apapun itu bentuknya, orang juga responnya positif gitu loh. Maksudnya banyak, wah ini iya pernah aku dulu pernah punya gitu loh. Iya, betul. Kayak dulu pernah ngumpulin Tazos, hadiah Ciki gitu kan. Dulu pernah pakai kacamata 3D gitu loh, nonton sempat heboh gitu kan. Jadi sampai dibawa pulang gitu ya. sampai dibawa pulang gitu. Terus ngumpulin kelereng, itu kan hal sepele dulu yang dilakukan anak-anak 90-an ya, karena mungkin sama Bang Ega sebaya kayak kita kan mungkin ada peralihan Pak dari zaman kayak yang mainan tradisional ke mainan canggih gitu kan. Jadi memang kesannya melekat kayak gitu sih. Game Boy. Game Boy, Iya. Game Boy, terus Sega dulu kan. Terus kalau Illustory ini apa nih Bang? Sebuah jargon, segmen, atau apa brand yang pengen dinaikin atau gimana? Nah kalau untuk Illustory itu lebih kayak konten sih sebenarnya. Konten, terus juga kalau kita kan harus punya branding. Kalau seorang kreator komik atau ilustrasi itu kan dia juga harus punya branding karya kan sebenarnya. Nah itu salah satu branding karyanya Bang Dan, yaitu Illustory. Jadi sebenarnya awalnya Illustory itu sebenarnya gabungan dari ilustrasi dan story. Jadi ilustrasi yang bercerita gitu. Jadi makanya kebanyakan memang yang diangkat itu ya itulah kenangan masa kecil, hal sepele gitu. Kelakuan yang kita lakuin dulu, hal-hal sepele itu kan sederhana terus kita angkat gitu. Apakah Illustory terbatas kepada kenangan masa lalu saja, atau yang sekarang saat ini? Atau ada yang menggelitik sampai itu tercipta? Sebenarnya enggak. Illustory itu ruang lingkupnya sebenarnya pengalaman kehidupan sehari-hari. Cuman memang porsinya 80% itu emang di 90-an. Sisanya itu ya hal-hal yang terjadi sekarang. Karena saya juga saya punya anak gitu kan Pak, maksudnya sebagai ketika anak baru lahir itu juga ada banyak cerita yang bisa diangkat ke kartun atau komik, dan itu bisa jadi konten Illustory juga kayak gitu. Betul. Ya.
Bang, nih Bang, yang tengah nih Bang. Ini umur Bang Dan berapa ya? Kalau saya tahu, soalnya dia yang paling karakter yang paling sering muncul Pak. Ini dia umur berapa ya? Iya, ini karakter Bang Dan. Jadi gini, Bang Dan itu sebenarnya awalnya karakter komik di majalah kartun lokal. Dulu di Pekanbaru itu ada majalah kartun Sikari namanya Pak. Oh iya tahu. Majalah kartun Sikari itu tuh isinya memang komik kompilasi dari beberapa komikus yang ada di Riau. Karakternya awal dari situ, tapi ketika beralih ke Instagram ya kita coba mengangkat karakter Bang Dan yang pakai kacamata, rambutnya keriting gitu. Itu emang awalnya karakter dari fisik sih sebenarnya gitu. Makanya sekarang untuk konten-konten Illustory itu emang kebanyakan menggunakan karakter Bang Dan ya, karena yang ini kan Bang Dan-nya gitu. Berarti itu sudah jadi brand. Karakter lah, udah jadi udah jadi karakter karya gitu. Oke Bang Dan lanjut. Awal mulanya ini bisa jadi penghasilan, itu boleh ceritain nggak? Tapi kayaknya kita tahan dulu. Kita break dulu ya. Iya. Baru mobil Jangan kemana-mana, tetap di khasnya Pekanbaru. Kembali lagi di Khasnya Pekanbaru. Kita tadi udah nanya sama Bang Dan, gimana sih awal mulanya profesi ini bisa jadi penghasilan? Ada nggak karya tertentu yang mempengaruhi, ini jalanku nih? Iya benar. Silakan Bang Dan. Wah, agak ini ya sebenarnya isinya motivasi ya. Motivasi buat teman-teman yang ini. Karena gini, awalnya memang terjun di dunia visual itu industrinya itu nggak sengaja sebenarnya gitu loh. Karena kan awalnya itu emang berawal dari hobi. Nah, terus sering buat karya di Instagram, mulai banyak pengikut, terus kita branding Illustory, mulai ada konten. Jadi dari situ banyak pihak-pihak atau brand-brand yang tertarik gitu loh. Karena mereka menganggap mungkin, kontennya Bang Dan ini relate, terus juga pasarnya pas dengan target market mereka gitu. Karena kan kayak penikmat Illustory ini kan orang-orang yang generasi 90-an yang memang mungkin sekarang kayak punya daya beli gitu loh Pak. Maksudnya pekerja produktif lah. Ya, Seumuran Bang Ega juga. Maksudnya yang udah punya anak 2, 3 gitu. Yang mereka itu punya daya beli ya, pekerja lah gitu. Jadi karena beberapa brand ini menargetkan pasar kayak gitu. Jadi karena mungkin cocok, ya udah mereka nawarin Bang Dan mau nggak kerjasama ya gitu, kolaborasi segala macam gitu. Ya saya pribadi yang awalnya memang ini menganggap hobi, ketika ditawarin itu ya maulah gitu kan. Maulah gitu. Jadi betul. karena gini cuan masuk. Karena gini saya melihat ketika saya menjadi pekerja seni visual di lokal gitu, itu mungkin dibayar segini gitu. Nah tiba-tiba datang tawaran dari brand yang skalanya nasional, ya alhamdulillah gitu. Maksudnya Pak, saya kaget gitu loh. Ternyata apresiasinya luar biasa dan rate-nya bisa di atas dari sini gitu. Makanya saya dari situ mulai ini sih, maksudnya selalu membangun link gitu. Jadi misalkan masuk ke klien brand, kita membangun komunikasi yang bagus kayak gitu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa brand yang kerjasama kan dengan Bang Dan gitu. Iya benar. Oke. Wow. Aku sampai lupa ya. Karena itu saking menginspirasi wow. Itu luar biasa. Ya, karena itu kalau memang karena gini, kalau menjadi pekerja visual Pak, kalau di Riau itu ya sebenarnya pengen jadiin kerja sekaligus hobi itu sebenarnya susah. Kalau di sini ya gitu. Karena ya pasar kita kurang beda ya, kayak di mungkin Jawa kayak di Jawa. Kita belum aja sih sebenarnya, kita belum kayak mereka gitu. Cuman saya melihat kalau kita di sini tuh emang banyak talentnya, cuman pasarnya aja belum ada gitu. Nah, Bang Dan itu kebetulannya udah mungkin duluan kenal sama pasarnya, circle-nya gitu loh. Jadi itu aja sih. Bukan berarti nanti teman-teman di karena saya basicnya saya komunitas juga. Jadi adik-adik di sana juga
Saya selalu sharing ya, kalian sebenarnya kalau sekarang udah berkarya ya manfaatin dunia digital aja gitu loh. Karena Bang Dan ya cari duitnya memang di dunia digital, di internet. Jadi kita manfaatin Proven lah ya. Iya, kita manfaatin sebaik mungkin gitu loh peluang ini kayak gitu. Dulu Bang, sebelum memutuskan untuk jadi konten kreator, komikus konten kreator ini, kan Abang kan kuliah bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan. Dari mana tuh, di titik mana kira-kira Abang udah kebayang ya ini adalah simpang yang harus dipilih. Gimana boleh ceritain? Karena orang semuanya kaget gitu loh. Iya. Hah, kok jadi ini gitu loh. Saya justru gini, dari dulu emang hobinya menggambar, jujur ya. Dari kecil menggambar. Cuman untuk ketika duduk di bangku kuliah, itu kayaknya saya biasanya cari sampingan gitu loh Bang Ega, Pak. Cari sampingan kayak dulu kan ada orderan karikatur gitu. Dari situ awalnya gitu. Cuman saya punya ini sih, maksudnya kayaknya ini kalau misalkan diseriusin itu peluangnya besar gitu. Itu aja sih anggapannya ya. Sebelum kenal dunia digital gitu. Cuman memang ya mungkin waktu ya. Kita ngomongin waktu dari tahun ke tahun, mungkin ada peluang yang lebih besar lagi ya. Ketika terjun di dunia digital, ternyata peluangnya lebih besar ya. Saya kan membandingin kalau misalkan saya jadi kalau jurusan saya ya, maksudnya jurusan pendidikan bahasa Inggris, otomatis kan guru kan. Guru bahasa Inggris. Guru gitu. Terus di sini saya punya hobi, passion gitu. Terus saya melihat aja peluangnya yang besar yang mana gitu loh. Ya ternyata yang peluang besar di Punya dampak ya. Iya, peluang besar itu di passion gitu ya, mau nggak mau kan. Akhirnya ditinggalkan. Jadi Akhirnya juga bahwa ada hobi yang bisa menjadikan. Betul. Dan dalam proses penemuannya jalani aja kan Bang, berarti kan betul. Jalani aja kan. Jalanin aja sebenarnya. Kadang kita berkarya kita baru terjun kita langsung ekspektasinya tinggi gitu. Kalau saya sih percaya Ini pesan nih ya. Ini pesan buat Anda. Kalau Bang Dan sih dari dulu emang percaya proses sih sebenarnya gitu loh. Karena jalanin aja terus ya apapun rintangan ya jalanin aja lah maksudnya. Terus satu lagi yang paling penting memang konsistensi sebenarnya. Konsisten gitu. Itu paling penting karena pasar melihat seberapa besar konsistensi kita di bidang itu ya. Betul. Bayangkan untuk hashtag Illustory itu udah masuk 9 tahun Pak. Wow. Dan itu selama 9 tahun saya berkarya di sosial media, di Instagram, itu saya pakainya ya hashtag Illustory. Dan sekarang mungkin hashtag Illustory udah jadi hashtag umum ya. Orang udah juga make gitu. Kayak gitulah. Bang, Abang tadi udah mention soal proses. Gimana tuh proses memutuskan ini bisa jadi ide nih? Ini tema, ini narasi, visualnya kayak gini. Sampai ngegelitik dan ini dibuang ke masyarakat, ini pasti jadi sesuatu. Dan biar lebih kontekstual, kita ambil contoh karya yang viral di 9gag itu. Itu yang ini ya, yang mana sih? Coba yang sama Pak Sandi ada nggak diliatin Pak? Bang? Iya, yang gabut masa kecil itu sih. Yang ini ya? Iya, yang di tengah. Nah, itu. Oke. Nah, ini. Prosesnya gimana nih? Nah, prosesnya ini karena konten Illustory itu kan kebanyakan 90-an gitu. Jadi nggak tahu ya, saya sederhana aja sih Bang Ega, Pak. Maksudnya berkarya itu karena mengangkat Illustory tema 90-an, jadi kesannya itu kayak ya udahlah yang sederhana, yang dulu yang sering aku lakuin gitu loh. Misalkan kayak di situ berpikir lah, dulu kalau nggak salah kita ngapain ya, sering manjat ngangkang di pintu, ngangkang di pintu, itu udah kayak skill gitu loh. Terus ngangkang di pintu kayak Spiderman gitu. Aduh, iya lagi. Mungkin anak-anak sekarang ngalamin nggak tahu ya. Kalau dulu kan kita kayak gitu. Terus nusuk-nusukin kayak jarum pentol. Terus menyeimbangkan tombol on off, atau juga buka-buka kulkas. Mau lihat lampunya mati atau enggak gitu loh. Pelan-pelan kan? Iya, di sini udah mati gitu. Atau mau cari dinginnya dibuka gitu. Atau enggak yang paling nggak jelas itu misalnya merangkak di atas tangga gitu. Nah, dulu mikir ngapain gitu loh, anak kecil ngelakuin itu, dan ketika itu diaplikasikan ke karya ternyata tidak
hanya Bang Dan aja, ternyata tidak orang Pekanbaru aja, ternyata tidak orang Riau aja, Semuanya. ternyata satu dunia Satu melakukan dunia. hal yang sama. Gitu. Kemarin ada viral ini Bang, Pak, kaleng kue, kalau di kita kaleng kongguan. Iya. Kongguan. Bapaknya nggak pernah pulang tuh ya. Iya, yang itu. Dibuka isinya alat Rengginang. jahit. Iya. Alat jahit Bang, yang Kalau di viral Jawa kali aku rengginang. lihat itu Oh, iya. alat jahit. Tapi ini video viral kali sedunia. Artinya kan kita kena tipu sama ini kan dalam tanda kutip kita kan sering kena tipu, kita kira makanan rupa isinya aneh. Kalau di kita rengginang, Iya. ada yang tempat jahit ternyata macam-macam. Dan itu beresonansi ke seluruh dunia ternyata keresahan-keresahan kayak gitu. Itu yang di luar di luar pencapaian Illustory itu kayak gitu. Ternyata di luar negeri Juga sama kayak iya, kita sama. gitu. Iya. Gabutnya gitu. Gabutnya kayak gitu. Jadi ini yang labeling yang mestinya kita luruskan, bahwa kita nggak bisa lagi labeling orang. Gabut. Oh, ini karena orang dari daerah mana? Ya. Ini karena orang dari daerah mana? Betul, Nggak ada. betul. Ternyata dengan ilustrasi ini kita Global. melihat kita Ya. global. Mungkin salah satu karya Pak kayak main mobil-mobilan di mesin jahit. Ya, betul. Dulu belum punya mobil soalnya. Jadi kan dulu Iya. Udah dulu kiri kanan, kiri yang kanan bulat aja. itu kan, yang Iya. di bawah. Dulu di rumah kan ada mesin jahit punya nenek kan. Iya. Jadi dulu waktu kecil saya suka main mobil-mobilan di situ, kayak jadi beranggapan kayak itu Bom-bom kan? mobil-mobilan Iya. atau pesawat luar angkasa Iya. lah kayak gitu. Dan itu saya ilustrasiin, saya jadiin konten Illustory. Gitu meledak viral ke negara-negara yang sama kayak kita, negara berkembang lah Pak. Ternyata itu saya belajar juga, ternyata teknologi itu juga mempengaruhi efeknya ke beberapa netizen gitu loh. Karya yang saya buat itu yang bermain mobil-mobilan di mesin jahit itu justru lebih trending viral tuh ke negara-negara yang sama kayak kita, kayak Asia atau Amerika Latin. Justru di Eropa, Amerika nggak ngalamin mereka, karena itu udah tahun 60-70-an pakai mesin jahit Mereka itu. sudah pakai elektrik. Mereka udah pakai juga. elektrik. Nah, jadi itu saya belajar dulu, ternyata ada juga ya pengaruh. Maksudnya di situ kita bisa baca. Ternyata orang di teknologinya itu beda-beda mempengaruhi juga sama Betul. kebiasaan mereka gitu loh. Kayak gitu sih. Bukan hanya sesuatu yang sederhana, Pak, tapi selain dia sederhana, tapi syarat makna ini loh yang saya sering gokil sih Bang, dan bisa kepikiran. Ini ya yang anak ketiduran depan TV diangkat sama bapaknya tuh. Ya Allah, itu pasti Banyak banyak yang yang ngerasain. merinding itu. Gimana tuh, Bang? Itu Ya, itu lagi. sengaja didesain atau bagaimana? Enggak, itu emang berdasar pengalaman pribadi aja gitu loh. Karena dulu kita kan sering kayak gitu, sering ketiduran gitu kan di TV, terus tiba-tiba paginya Jadi bangun. TV nonton kita gitu. Iya, TV nonton kita, terus pagi-pagi kita udah Di kamar. gitu Pak. Di kamar terus di dalam kelambu gitu. Iya, di kelambu. Begitu sayangnya orang tua ya. Jadi kan itu sesuatu yang siapa nih yang ngangkat gitu. Iya. Ternyata kan sosok bapak gitu. Jadi nah itu ketika saya buat itu responnya luar biasa gitu. Bahkan saya jadiin kaos Pak. Saya aplikasiin ke kaos, itu best seller. Maksudnya saya 2 kali produksi. Karena mereka kangen sama ayahnya udah meninggal gitu. Terus Hidup dia lagi udah di situ kan. terus dia udah jadi bapak gitu Iya, ya. iya, Dia iya. dulu ngalamin, terus sekarang dia Merinding sekarang aku. terus dia sekarang juga Selil. juga namanya, dia juga melakukan hal yang sama ke anaknya gitu loh. Kayak saya pribadi, saya udah sama anak kan kayak gitu sekarang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kadang walaupun gambar, cuman responnya itu mungkin mereka menganggap bahwa ini adalah ajang untuk flashback, mengenang kehidupan keluarga mereka dulu, kayak gitu aja sih. Kadang juga ketika berkarya saya juga haru juga sih sebenarnya gitu. Wah, Haru. ya dulu Karena disuruh pindah nggak mau gitu. Ya. Nunggunya harus Digendong. lagunya ada tuh. Anda cinta. Baru itu kan kordennya ketutup, baru TV-nya habis. Baru kita tidur gitu ya. Pura-pura tidur Di gitu. zamannya Akhirnya digendong Faizal. ya. Luar biasa. Bang, dalam konten Illustory itu ada rangka nggak Bang? Ini hari ini humor, hari ini reuni, hari ini tentang kenakalan. Ada kayak gitu nggak Bang? Atau enggak sih. random aja? Random aja. Random terus. Selama ini emang random aja sih, karena bebas aja mau kayak ya pengen apa yang lagi diingat gitu, yang dipikirkan itu aja sih yang kita aplikasiin ke konten. Terus ya nggak ada jadwal juga, kita langsung post gitu kayak gitu. Kalau Jadwal bener juga ya. nggak ada ngepost. Kapan ada karya ada Iya, ngepost. kapan ada karya. Seminggu Jadi, berapa biasanya Bang sekarang? Bang?
tergantung mood. Kadang gitu, sama kadang kita. Ya, kita sudah pada posisi dia diikutin ya, Bang Dan tuh udah diikutin, sudah ada masanya. Ada masanya. Ya. Karena Jadi apa kita- yang dilakukan pasti ditunggu. Karena kan kita ini Pak, apa namanya, kita kan pertama kan menghibur netizen gitu. Kadang sempat ngikutin ada jadwal gitu, cuman kayaknya kok kita pengen menghibur kok jadi kaku gitu ya. Jadi kayak kantoran gitu loh. Ya udahlah, kapan ada mood, ada waktu untuk berkarya gitu. Tapi ketika moodnya lagi tinggi-tingginya Cair itu kali itu, memang. seminggu bisa full karya gitu, satu hari satu karya kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi memang kebanyakan sama ini random aja sih. Random. Nah, Rambu-rambu sebagai pengaruh dari hasil karya itu tentunya pengennya pengaruh positif gitu ya. Iya, pengaruh Kenapa? positif. Tanggung jawab dari pribadi. Tanggung jawab pribadi yang pertama karena mungkin kontennya memorable, jadi tidak terlalu, dampaknya tidak terlalu negatif ya Pak ya. Maksudnya tidak tidak, paling buat orang haru aja gitu loh. Nggak ada yang kayak wah ini Yang jadi serangan. bapak aku nggak gini loh gitu. Bapak aku tuh botak dulu gitu. Nggak ada yang kayak gitu kan. Cuman memang ada beberapa rambu-rambu yang saya hindari dari dulu. Emang yang pertama kayak hal-hal yang berkaitan dengan kayak ya maaf kayak politik gitu. Terus kayak berbau suku, ras ya sara kayak gitu yang Standar saya lah Bang ya. hindarin ya. Pornografi, sara. Karena apa ya? Karena kita pengen berkarya tuh pengen menghibur orang. Kadang ada juga sih orang yang pengen sengaja mengangkat itu, pengen trafficnya tinggi gitu. Cuman kalau Bang Dan sih dari dulu emang berkarya itu ya berdasarkan hati aja sih. Pengen menghibur, ternyata disukain ya udah kayak gitu. Jalan terus ya. Jalanin. Kalau di dunia ini sama-sama pekarya gitu Bang. Kalau di dunia stand up itu, kalau kita stand up, kita nyampaikan materi kita, kadang-kadang kalah ada yang malah berdampak jadi bumerang ke kita. Iya. Kita salah ngomong lah, Betul. sederhananya. Abang pernah nggak punya karya yang kayak gitu? Sejauh ini alhamdulillah enggak. Bersih ya, aman Bersih, ya. Lebih aman kayaknya pakai Makanya kalau misalkan banyak yang kontra, mungkin brand nggak bakal tertarik gitu. Iya, Karena iya, kalau iya. dilihat memang kenapa brand atau klien tertarik itu ya kita harus bersih dari kontroversi sih Iya, sebenarnya. betul. Tapi pengen naikin traffic ya Kontroversi. itu memang butuh juga sebenarnya. Yang Cuman Bang garis Dan, abu-abu itu kan. iya, cuman Bang Dan emang menghindari itu. Apalagi yang konten-konten Yang aman. 18 ke atas gitu kan. Karena ada tuh beberapa kreator yang mengangkat itu. Kalau Bang Dan sih emang menghindari. Lebih ke keluarga lah, ke keluarga. Oke. Kehidupan keluarga dan anak kecil kan. Oke. Sekarang sebagai seorang creative-preneur lah Bang ya, bisa dibilang ya Bang ya. Apa Bener ya nggak bisa sih? dibilang? Iya kan? Cuman ya tukang gambar bisa juga Iya, gitu kan. iya. Ya kayak gitu loh. Jadi kan kalau hidup ini memang pasti ada naik turun Iya, ya. Gimana caranya Abang menghadapi pas turun nih, lagi sepi nih, klien nggak ada, ini nggak ada. Tapi sebelum dijawab kita break dulu. Nah, break lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Khasnya Pekanbaru. Oke, kembali lagi di Khasnya Pekanbaru. Oke, tadi kita ada tanya Bang Dan nih Pak soal creative-preneur. Gimana caranya ngadepin ketika dunia sedang tidak pasti, lagi di bawah, klien nggak ada. Boleh ceritain Bang, silakan Bang. Salah satu caranya adalah ketika ya karena proses berkarya itu kan memang apalagi yang di industri kreatif kayak gini ya. Kadang kan memang ada momen-momen kayak itu Pak, terasa kemarin ketika COVID. Pandemi. Saya biasanya memang project dari dulu itu bagiannya ada workshop offline. Misalnya di acara event-event rokok dulu kan gitu ngisi. Iya. Jadi pemateri. Nah, ketika ada pandemi Stop tiba-tiba kan nggak boleh tuh event-event yang Offline, rame gitu tatap ya. muka. Tatap muka gitu. Cuman alhamdulillahnya karena media ini ada apa solusinya, maksudnya dari problem tadi ada jalur lainnya, ada webinar gitu loh. Iya. Jadi Online. Solusi jadi. iya jadi solusi, maksudnya ternyata peluangnya di situ besar Lebih juga besar. gitu loh. Lebih besar Jadi lagi, ya, lipat-lipat ya. jadi selama pandemi itu alhamdulillah saya yang biasanya datang gitu kan tatap muka pindah ke depan laptop gitu atau depan HP kayak gitu. Bahkan sampai sekarang
masih rutin? ngisi iya webinar dan workshop kayak gitu sih. Jadi kadang kayak gitu memang pengaruh sih. Apalagi kita jatuhnya kan memang mirip kayak freelancer ya. Project kita itu kan per proyek. Pakai waktu kan, maksudnya bisa setahun selesai gitu. Cuman memang salah satu cara dari Bang Dan adalah selalu konsisten berkarya di Instagram gitu. Karena apa? Karena itu sebagai bentuk eksis kita aja. Jadi makanya ketika sampai sekarang pun seminggu itu disempatin upload beberapa karya. Karena gini, kadang orang mikir ketika kita cari pemateri nih di kartun siapa ya? Nah, mereka dapat Instagramnya kita. Cuman dia lihat karya terakhir kita 2020 misalkan. Udah lama nggak ngepost Sayang sekali ya. Sayang sekali dia jadi nggak ini, maksudnya nggak rekom lah gitu. Tapi kalau misalkan wah ini update nih, dia mungkin itu sih kelebihan Bang Dan memang selalu konsisten untuk posting karya, itu aja sih sebenarnya. Mempertahankan eksistensi. Iya betul. Ya, dan alhamdulillah ya sampai sekarang ya walaupun ada beberapa kali putus gitu, terus ada lagi gitu kayak gitu sih. Nah. Wow. Luar biasa itu yang namanya pengakuan ya. Pengakuannya sudah tidak lagi sektoral tapi udah regional. Udah regional. Udah luas banget ini. Itu Pak, silakan Pak. Saran untuk para pencipta konten muda nih, saran-sarannya yang bisa menginspirasi mereka. Kalau dari saya sih sebenarnya yang tadi yang kita bahas, yang pertama adalah jalanin proses gitu, jalanin aja lah. Terus kita kalau misalkan punya ekspektasi itu jangan terlalu tinggi juga, karena kadang Realistis ya. realistis aja gitu. Kadang lingkungan gitu kadang kan berpengaruh. Waktu bencana misalkan gitu kayak kemarin pandemi, kadang kita udah, karena gini Bang Dan juga ngalamin. Sebelum pandemi itu Pak, Bang Dan buka studio dan kelas gitu. Udah Fisik, Bang? Fisik. Jadi konsepnya itu kayak open studio semua aja. Udah heboh kemarin, teman-teman komunitas sudah banyak yang datang ke situ. Tujuan kita pengen kayak open studio, jadi mereka bisa datang dan tahu gimana proses project-project Bang Dan dikerjainnya itu seperti apa gitu. Terus kita juga nargetin apa kayak brand-brand yang kayak alat tulis, alat gambar gitu kan. Cuman baru beberapa bulan buka langsung pandemi gitu loh. Kayak gitu, jadi udah wah ini bakal besar, tiba-tiba pandemi. Jadi kayak gitu, hal-hal kayak gitu harus siap kita terima gitu loh. Jadi makanya pertama emang jalanin aja gitu. Terus yang kedua konsistensi itu harus kita amalkan sih, karena kalau kita punya cita-cita pengennya ini, terus kita konsisten, insya Allah dapat gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen ini nih, cuman kita kadang enggak gitu kan, maksudnya kadang berkarya, kadang enggak, angin-anginan ya, Windy. jauh dari tujuan kita gitu loh, itu sih. Karena Solusinya datangnya dari offline ya. ya Ya, jadi itu kuncinya konsisten dan trust the process. ya percaya proses aja. Dua itu ya Bang Idam. Dua ya. itu aja. Nggak Karena kerasa ya. tangan dong, untuk Bang Dan, gokil. Udah di ujung. Kayak di ujung. Sangat terinspirasi, tapi sebelum kita ke ujung kita ada beberapa quiz nih Bang Dan. Ya, ini quick answer. Ya. This or that. Ya, oke, siap. Silakan kita ganti-gantian Pak Isa. Ya. Itu kebaca nggak? Pak? Komik hitam putih atau berwarna? Berwarna. 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 Inspirasi tiba-tiba atau perencanaan yang matang? Inspirasi tiba-tiba. Inspirasi tiba-tiba. Lebih kuat biasanya Bang. Ya. Karakter Protagonis. protagonis atau karakter pendukung? Protagonis. Protagonis. Kanvas fisik atau digital? Digital dong. Woi, boken kan? Udah BA sekarang. Udah ya. Harus cepet-cepet digital kanvas ya. Oke. Humor slapstick atau humor sarkastik, Pak? Hmm. Bang Dan ini humornya unik nih. Kalau Slapstick yang atau slapstick sarkas? itu yang fisik ya? Fisik, tepung. Kalau sarkas Sarkastik itu sarkastik ya. sarkas ya. Verbal ya. Verbal. Kritik sosial tersirat atau eksplisit? Tersirat lah. Tersirat. Nggak boleh eksplisit. Jadi orang bisa baca gitu Bisa ya. baca. Menulis skrip terlebih dahulu atau spontan? Spontan. Nah, ini sama kayak tadi. Uhuy. Berkolaborasi atau bekerja sendiri? Berkolaborasi penting.
Ya. Luar biasa. Itulah akhirnya dan kita sudah sampai di penghujung. Bang Ega. Sip. Bang Dan, sukses. Terima kasih produknya. banyak. Jadi kita akan ngeliat nanti produk-produk apa lagi. Iya. Kelas, karya, Karya. wow, Kaos. Tapi ada cita-cita. Apa tuh Bang? Siap. Ya, harapan Bang Dan pengen ya solo exhibition lah. Solo exhibition. Tentang Illustory. Tentang Illustory. Ya, jadi mungkin bisa tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Cuman itu emang jadi salah satu cita-cita yang dinambah-nambahkan. Belum ada proses menuju ke situ apa sudah? Lagi ada proses, Sudah karena ada proses karena kebanyakan karya Bang Dan digital. Jadi beberapa karya dulu kan manual tuh, ada yang manual juga, terus Di digitalisasi. di Scan. remake ulang, Oh, di remake. dijadiin digital. Dan nanti karya yang dipamerin adalah karya yang menurut Bang Dan itu karya yang paling trending dan viral lah. Nanti dikasih juga Bang, ini trendingnya sekian. Ini lihat, oh ini yang paling Di bawahnya baru red ya. Karena beberapa karya Bang Dan sempat ini juga Pak, pas zaman NFT dulu ditawarin juga. jadi NFT. Dijadiin Gokil. dari agensi Jerman waktu itu. Jadi dia melihat kan beberapa meme kan bisa dijadiin NFT. Mau nggak ini karya ini jadiin NFT? Mau dong gitu kan. Cuman memang kemarin terkendala dengan regional karena kita di sini. Cuman saya beralih ke yang NFT lokal di Indonesia Pak, di Indonesia. Cuman ya gitulah. Jadi Ada beberapa, cuman kurang jalan ya. kurang jalan karena mungkin marketnya itu ya. paham, gitu. paham. Kalau yang trendingnya di dunia, bagusnya kita jualnya di Dunia. luar. Iya benar. Karena kalau kita pasang rate-nya nggak cocok gitu. Benar. biasanya. Itu sih. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bang Dani Pramata. Dan terima kasih waktunya. Siap, Terima Bang. kasih waktunya. Siap. Kita akan lihat lagi ke depan, kita support terus dan Semoga. mudah-mudahan apresiasinya yang lokal juga bisa seperti yang internasional. Amin. Amin. Semoga banyak komikus-komikus lokal daerah yang bisa mengikuti jejaknya Bang Dani, Pak. Nah, kalau mau cari Bang Dani di mana nih? Di akun Instagramnya aja. Ya, dia kan Instagramnya. Jangan ke rumah. Pramata. Iya. Oke, segitu aja episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu yang kira-kira membutuhkan obrolan ini. Dan terima kasih banyak. Saya Ega pamit. Saya Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih Bang Dan. Terima kasih.